Kenapa Zainuddin Amali yang dalam tanda petik hanya wakil ketua umum mundur sebagai Menpora, sementara ketua umumnya Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN tidak mundur. Secara faktualnya spanduk Ganjar Erick itu sudah bertebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam kenal, saya Sayhu Bahowi. Selamat datang di kanal konten politik Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Hasil Kongres luar biasa PSSI telah menetapkan Erick Thohir yang kini juga Menteri BUMN sebagai Ketua Umum periode 2023-2027. Sementara Menpora Zainuddin Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, untuk mengesankan bahwa hasil kepengurusan PSSI yang baru ini bukan intervensi dari pemerintah, Zainuddin Amali memutuskan mundur sebagai Menpora. Zainuddin Amali akan fokus mengurus persepakbolaan nasional. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa Zainuddin Amali yang dalam tanda petik hanya wakil ketua umum mundur sebagai Menpora, sementara ketua umumnya Erick Thohir yang juga menjabat Menteri BUMN tidak mundur? Apakah jabatan wakil ketua umum itu lebih berat daripada jabatan sebagai ketua umum? Mestinya kan jabatan ketua umum yang selama ini disematkan kepada Erick Thohir memiliki tanggung jawab lebih besar daripada wakil ketua umum. Nah, kenapa Erick Thohir yang tidak mundur? Terlepas dari masalah Erick Thohir akan mundur atau enggak, kita juga bisa membaca sinyalemen apakah kemudian Erick Thohir saatnya nanti, kalau dalam kontestasi Capres-Cawapres 2024, maka kemudian Erick Thohir akan mundur setelah mendapatkan tiket sebagai cawapres. Nah, kita belum tahu. Kita masih husnudon bahwa Pak Erick akan tetap berkonsentrasi mengurus PSSI bersama Zainuddin Amali dan pengurus lain. Karena apa? Karena tantangan PSSI luar biasa. Hampir 3 dekade, 30 tahunan lebih, bahwa prestasi sepak bola kita masih jauh dari harapan. Jangankan berkiprah di Piala Dunia, berkiprah di Asia, apalagi di ASEAN aja belum bisa. Nah, salah satu yang menjadi gebrakan Erick Thohir saat ini adalah fokus bagaimana memberantas mafia bola. Caranya, Erick Thohir menggandeng Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menghidupkan kembali Satgas Anti Mafia Bola. Satgas inilah yang akan bekerja untuk menelisik bagaimana permainan skor yang terjadi, bagaimana perwasitan yang ada saat ini, untuk dibenahi perlahan-lahan sembari kita juga mencari bibit-bibit unggul pesepak bola nasional yang kemudian akan berkiprah di tim nasional kita untuk berbicara di tingkat internasional. Nah, terlepas dari masalah rangkap jabatan ini, kita juga bisa melihat rekam jejak seorang Erick Thohir. Erick Thohir selama ini dikenal sukses menjalankan tugas apapun yang dibebankan kepada Erick Thohir oleh Pak Jokowi. Jadi misalnya Erick Thohir sukses mengantarkan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin menang dalam Pilpres 2019. Saat itu Erick Thohir sebagai ketua tim kampanyenya. Kemudian pada masa pandemi, bagaimana Pak Jokowi juga memberikan kepercayaan kepada Erick Thohir untuk pelaksanaan penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Selain itu, pada tahun 2018, Pak Erick Thohir
di periode awal Pak Jokowi, di periode pertama misalnya, itu Pak Erick Thohir diberi kepercayaan untuk menggelar hajatan Asian Games 2018. Selain itu, sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir juga sukses untuk mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang melanda BUMN. Nah, success story inilah yang kemudian bisa jadi memberikan kepercayaan masyarakat kepada Erick Thohir untuk mengelola sepak bola. Erick Thohir selama ini juga dikenal akrab dengan persepak bolaan maupun basket. Jadi bukan hal yang luar biasa sebenarnya ketika Erick Thohir terjun untuk mengelola sepak bola nasional. Nah, apakah kemudian dalam kontestasi Pilpres ini akan memberikan benefit Pak Erick Thohir? Secara faktualnya, spanduk Ganjar Erick itu sudah bertebaran di daerah Jawa Tengah khususnya, Jawa Timur juga sudah ada. Bagaimana kemudian hasil survei sekarang, misalnya dari indikator politik yang menyebutkan bahwa pasangan simulasi ini ya, lagi-lagi masalah simulasi ya, mensimulasikan ketika Ganjar Pranowo berpasangan dengan Erick Thohir, maka dia akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Nah, apakah ini menjadi sinyal bahwa Erick Thohir akan maju? Dan terutama bagaimana kemudian sepak bola ini bisa menjadi batu loncatan. Lagi-lagi kembali pada masalah fatsun sebagai pejabat publik. Lebih baik kalau kemudian Pak Erick Thohir hanya berkonsentrasi misalnya mengurus PSSI kalau kemudian dia pengen maju sebagai cawapres. Karena apa? Karena pekerjaan telah menanti untuk membenahi PSSI ini. Salah satu hal yang krusial adalah di tingkat eksekutif komite itu ada 6 orang lama yang masih bercokol, dan 6 orang ini dianggap yang masih mentradisikan adanya permainan bola kotor di tanah air, dan ini menjadi tugas berat dari Pak Erick Thohir. Nah, kembali pada kontestasi Pilpres tadi, Pak Erick Thohir ketika disimulasikan dengan Ganjar memang menjadi moncer untuk capres cawapresnya. Nah, salah satu strategi sekarang yang dilakukan Pak Erick juga bagaimana Erick Thohir mendekati Nahdlatul Ulama, basis yang kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagaimana kemudian Pak Erick Thohir kemarin sukses menggelar peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Erick Thohir kemudian diberikan gelar kehormatan dengan memakai jaket Banser NU. NU menjadi pendulang suara dalam kontestasi Pilpres ke Pilpres berikutnya. NU walaupun sekarang lebih tidak bermain politik, tetapi faktanya di lapangan NU tetap merupakan basis konstituen yang sangat besar sebagai investasi politik 2024. Kita berharap bahwa Pak Erick Thohir tetap bisa konsentrasi sebagai Menteri BUMN maupun sebagai Ketua Umum PSSI. Jangan kemudian menjadikan konsentrasinya 50% untuk PSSI, 50% untuk BUMN. Ibaratnya kalau kalau dalam hubungan rumah tangga, misalnya kalau berpoligami, ibarat lagunya Astrid itu, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun tak akan pernah ku miliki selamanya. Nah, Pak Erick mungkin nanti tidak akan menjadi selamanya milik PSSI ketika kemudian menjadi cawapres. Tetapi bagaimana Pak Erick membahagiakan PSSI, membuat PSSI bahagia dengan apa? Dengan mengukir prestasi bagaimana PSSI kita mampu berbicara di kontes nasional, di kontes internasional. Demikian Lambe Politik kali ini. Lambiku lamis, lambimu tipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.